Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah guys, kali ini aku punya sesuatu yang spesial banget nih buat kalian semuanya. Aku mau unboxing. Ini aku dapat paket dari Belanda ya. Ini paket yang dibawa langsung sama Mbak Dewi Daile, salah satu anak adopsi dari Indonesia yang sekarang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya. Nah, di sini kira-kira isinya apa ya? Udah pada tahu pasti ya. Betul banget. Ini adalah DNA kit atau alat untuk tes DNA ya, di mana nanti saya akan membantu Samuel Mulyono Prong yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Provinsi Lampung ya. Kemungkinan ada di daerah Kota Bumi, tapi kita belum tahu lokasi pastinya di mana. Dan setelah kemarin videonya viral, itu sempat kan aku posting juga di videoku, di channelku, itu udah banyak banget video dengan dia. Terus di Yayasan Mencari Orang Tua Kandung itu juga sempat viral juga di TikTok maupun di Facebooknya, itu viral banget ya. Pasti kalian udah tau lah, Mulyono Samuel Prong yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya. Halo, saya Mulyono. Saya lahir di Kota Bumi, Indonesia. Saat ini saya tinggal di Belanda dan sedang mencari keberadaan orang tua kandung saya di Indonesia. Nah, ini adalah tes DNA yang dikirim langsung. Kita mau unboxing dulu ya, unboxing oleh-oleh dari Belanda, kiriman dari Belanda ya. Ini adalah DNA kitnya. Oke. Oke, kita cek dulu. Wow, ini dia guys. Seperti apakah isinya? Yuk, sini mendekat nih. Ini adalah alat tes DNA-nya ya. Ini kayak untuk alat-alat untuk swab ya. Ini yang dimasukin ke hidung juga ada nih. Ini bentuknya seperti ini. Ini lumayan mahal guys ya. Lumayan mahal. Aku nunggu kiriman ini tuh lama banget ya. Ini ya. Ini 2 pasang. Jadi nanti untuk mencari diduga 2 orang yang pernah menyerahkan bayinya di antara rentang tahun 1978 sampai 79. Oke deh guys, jadi dari yang pertama di sini dapat kartu ya. Kartu ini dari Mencari Orang Tua Kandung ya. Nih bisa dilihat ya. Organisasi Mencari Orang Tua Kandung. Ini ada Mbak Anna Maria Van Valen. Dia sebagai foundernya ya, yang berdomisili saat ini di Surabaya. Dan Mbak Anna Maria Van Valen ini juga beliau adalah salah satu anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sudah berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya di daerah Bogor, Indonesia, dan sudah bertemu dengan orang tua kandungnya, saudara-saudara kandungnya, sudah ketemu semuanya. Nah, sebagai salah satu bentuk kepedulian Mbak Anna Maria ini, maka dia mendirikan yayasan atau organisasi Mencari Orang Tua Kandung, di mana di organisasi yang beliau dirikan ini, beliau mencoba mencari orang-orang tua kandung yang dulunya pernah menyerahkan bayinya ke beberapa panti asuhan yang ada di Jakarta, di Pasuruan, di Lampung, atau di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dan kemudian ternyata anak-anak tersebut itu diadopsi oleh orang-orang Belanda. Jumlahnya cukup fantastis sekali. Rentang tahun 1970-an sampai 1980-an ada sekitar 3.000 anak Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Sumatera, Jawa, tapi juga ada yang dari Sulawesi dan daerah lainnya di Indonesia, itu diadopsi dibawa ke Belanda. Jadi mereka mungkin secara fisik adalah seperti kita orang Indonesia, tetapi secara pendidikan, attitude, perilaku, pola pikir, dan lain sebagainya full Belanda. Makanan juga semuanya udah full Belanda. Nah, jadi oleh karena itu kemarin Mbak Dewi Daile datang ke Indonesia, ke Jakarta, dan beliau mengirimkan paket ini. Jadi paket ini dibawa langsung dari Belanda ya. Ini yang pertama ya, ini kayak untuk alat swab ya guys ya. Ini nanti yang akan dimasukkan ke hidung, ke telinga, atau ke beberapa anggota badan lainnya ya. Di sini ada bacaan Puritan Hydroflox Sterile Flock Collection Device. Ini made in USA. Betul banget ya, aku pernah beberapa kali temenku yang melakukan tes DNA itu akhirnya butuh proses yang panjang banget sih, karena memang selain mahal, untuk menunggunya juga lumayan lama ya. Oke, ini alatnya guys. Aku juga belum pernah tes DNA, penasaran juga sih kayak untuk mengetahui di dalam tubuh itu ada keturunan-keturunan apa aja, itu bisa lewat ini. Nah, terus selanjutnya ada alat-alat yang ini guys ya. Ini ada alat-alat kayak gini tuh.
Ini aku nggak tahu nih untuk apa juga. Ini kayak ada cairannya gitu. Nah, coba nanti aku akan cari-cari tahu lah ya. Ini ada biohazard ya. Ini ada biohazardnya. Iya. Nah, ini ada biohazardnya. Nih, ini ada kapasnya juga. Terus ini yang nanti aku bakal cantumin nama mereka sesuai dengan kodenya siapa. Ini. Dan kemudian oke guys, nah ini yang paling terkenal banget ya. Jadi MyHeritage di sini jelas ada instructionnya untuk tes DNA-nya. Ini kita bisa tahu gitu ya dari tes DNA ini. Jadi tes DNA ini nanti antara orang tua kandung yang ada di Indonesia yang pernah menyerahkan bayinya itu akan dites DNA. Terus kemudian nanti Mas Mulyono juga akan tes DNA. Jadi nanti tes DNA-nya itu dicocok seberapa cocok sih gitu. Kalau memang 99%, 99% ya berarti kemungkinan besar dia adalah orang tua kandungnya gitu ya. Tapi kalau ternyata DNA-nya nggak cocok ya berarti dia bukan orang tua kandungnya. Nah, sebenarnya tes DNA itu fungsinya banyak banget ya guys ya. Tidak hanya sekedar untuk mengetahui siapa orang tua kita kandung kita. Tapi di dalam sini juga, di dalam tes DNA itu hasilnya, resultnya itu nanti bisa menjelaskan mengenai berapa persen campuran dalam tubuh kita itu. Misalkan kita orang kayak saya orang suku Jawa ya, tapi apakah pure bahwa saya adalah 100% Jawa? Itu ternyata tidak gitu ya. Berdasarkan beberapa saya melihat narasumber yang pernah melakukan tes DNA dan kemudian saya wawancarai gitu kan ya. Jadi di situ menunjukkan hasilnya unik banget. Salah satu contohnya saya akan memberikan contoh narasumber saya dari Maumere di Flores, Nusa Tenggara Timur, itu namanya Kak Geri Dagama. Secara fisik beliau itu memang ada keturunan dari Portugis gitu kan ya. Karena memang banyak banget kan keturunan-keturunan Portugis di Maumere. Nah, jadi Kak Geri Dagama ini orang Maumere, Flores NTT, dia itu penasaran banget gitu kan ya, karena berdasarkan silsilah keluarganya katanya mereka itu adalah keturunan Portugis karena ada marga Dagama di belakangnya dan fisik mereka memang kayak Kak bule-bule gitu. Tapi karena beliau ingin mencari kebenarannya, akhirnya beliau tes DNA dan ternyata tes DNA-nya menunjukkan sesuatu yang luar biasa, ya luar biasa banget. Jadi ternyata dari tes DNA itu menunjukkan bahwa memang dirinya itu ada keturunan Portugisnya. Leluhur-leluhur mereka itu ada yang dari semenanjung Iberia. Kemudian ada juga turunan di dalam di dalam tes DNA itu menunjukkan bahwa nenek moyangnya juga ada yang berasal dari Afrika. Kemudian ada yang dari daerah-daerah di Asia gitu kan ya. Jadi udah campuran banyak banget gitu kan ya. Banyak banget dan itu jadi unik banget. Nah, selain itu hasil daripada tes DNA ini juga menunjukkan kayak penyakit bawaan yang dibawa oleh leluhur-leluhur kita. Itu juga bisa muncul dari tes DNA ini. Jadi dari hasil tes DNA itu menunjukkan banyak hal, banyak informasi mengenai jejak-jejak kita. Nah, jadi dengan adanya tes DNA ini itu bisa merujuk informasi banyak banget ya mengenai jejak-jejak kita dan leluhur kita. Kita jadi tahu asal kita dari mana dan lain sebagainya. Seperti halnya sebuah pohon yang dia akan senantiasa mencari akarnya ada di mana. Seperti itulah jejak Samuel Mulyono Prong yang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Jadi memang dari ribuan anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda itu sebagian sudah ditemukan orang tua kandungnya di Indonesia. Ada juga yang tidak ditemukan. Jadi udah mencari bertahun-tahun itu sampai sekarang belum ditemukan. Tapi ada juga aku dapat informasi dari anak-anak adopsi Indonesia yang di Belanda, mereka ada juga sih yang kayak nggak peduli lagi, ya udahlah udah masa lalu, jadi ya udah mereka menjalani kehidupan di Belanda gitu kan ya. Jadi kayak kasihan juga sih karena mereka harus terjerabut akar rumputnya dari Indonesia, budayanya, kemudian silsilahnya, jejak leluhurnya. Padahal setiap anak berhak mengetahui dari mana orang tuanya berasal, dari mana orang tuanya itu berasal dari daerah mana dan sekarang tinggal di mana. Itu anak itu punya hak itu dan kita harus tunaikan itu. Oleh karena itu melalui video ini saya membantu rekan-rekan saya yang sedang mencari anak-anak atau sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia, kayak Mbak Widya tetap saya bantu juga, terus Mbak yang lainnya juga ya yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya. Tapi untuk di bulan-bulan ini mungkin kita bakalan fokus ke Mas Mulyono ya. Kita akan mencari ke beberapa orang yang kemarin itu sudah konfirmasi setelah saya share di video, share di Facebook, itu banyak yang konfirmasi bahwa
oh iya nih dulu orang tua saya pernah, bibi saya pernah ngasihkan bayinya dan melahirkan di rumah sakit X yang ada di kota Bumi gitu kan ya. Nah itu ada, udah banyak informasi dan ini sekarang saya akan cross check dan saya akan menuju ke rumah-rumah di tempat mereka tinggal. Kemudian nanti saya akan melakukan tes DNA-nya, nanti ikutin terus ya video ini supaya kalian bisa tahu perkembangannya apakah DNA-nya itu cocok atau tidak dengan Mas Mulyono Samuel Trong ya. Kita berdoa semoga kita berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya Mas Mulyono Samuel Trong bagaimanapun keadaannya gitu kan ya, entah saudara-saudaranya, entah orang tua kandungnya kalau memang masih ada dan masih hidup, kita doakan semoga bisa berhasil karena Mas Mulyono itu sudah pernah datang ke Kota Bumi, Provinsi Lampung secara langsung ke rumah sakit di mana dia dulu dilahirkan. Tapi hasilnya berdasarkan data yang dia terima dari surat adopsinya dari orang tua adopsi yang dari Belanda, itu kan ada surat adopsinya. Ternyata datanya nggak cocok dengan di mana dia di rumah sakit di Kota Bumi itu. Tapi dia yakin bahwa dia lahir di rumah sakit Kota Bumi, Provinsi Lampung. Tapi data-datanya itu di dalamnya itu mungkin sudah dirubah. Kita nggak tahu siapa yang ngerubah gitu kan ya. Jadi orang tua mungkin saja orang tua adopsi di Belanda ini yang mengadopsi Mas Mulyono itu dia mendapatkan surat adopsi palsu atau informasi-informasi palsu tidak benar seperti itu. Jadi ya kasihan banget ya guys ya. Jadi Mas Mulyono walaupun dia sudah datang ke sini, dia terus-terus mencari dan ternyata nggak ketemu, terus dia cari terus di Facebook, di media sosial lainnya itu tetap belum ada menunjukkan tanda-tanda gitu kan ya. Di manakah keberadaan orang tua kandungnya, tapi dia terus mencari dan terus mencari sampai ditemukan. Nah, saya juga mohon doanya untuk para netizen semuanya yang ada di Indonesia atau di luar negeri yang menonton video kali ini. Mohon doanya semoga tes kali ini berhasil dan Mas Mulyono bisa bisa menemukan keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Nah, buat kalian semuanya yang punya informasi-informasi menarik juga dalam artian misalkan, oh dulu orang tua saya pernah juga nih melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Bumi, Provinsi Lampung, terus bayinya dikasihkan. Kalau kalian punya informasi serupa, boleh banget komen di bawah sini. Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu untuk tes DNA atau tes-tes lainnya seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.